Halo YouTube, ini adalah quick review atau kalian menyebutnya sebagai quick review. Quick review mulu ya, sabar ya. Nanti ada video battle dan transparansikan. Mate XS adalah penerus dari Mate X yang bukanlah smartphone layar lipat yang pertama kali diperkenalkan di dunia. Kalau Mate X sebelumnya hanya dijual di China, dan Mate XS ini adalah versi pembaruan dan yang dijual secara internasional. Termasuk di sini, ya, Mate XS ini akan dijual versi 5G di sini. Tapi sayangnya belum support millimeter wave 5G. Ini hanya support sub-6 5G. Tapi walaupun begitu, ini sudah support semua 5G band. Jadi kalau ke belahan bumi manapun, 5G-nya tetap bisa connect. Dan ini akan menjadi salah satu smartphone 5G yang akan rilis resmi di Indonesia. Ketika pertama kali kami megang, ini terasa sekali mahalnya. Ini premium banget. Ya memang juga, ini kelasnya di atas flagship. Walaupun namanya XS, ya kalau di dunia perbajuan, ini artinya extra small. Tapi ini besar. Lihat kalau dibandingkan dengan Mate 30 Pro. Sekarang kita lihat dulu sekelilingnya. Di sebelah kanan ada fingerprint sensor yang bisa ditekan jadi power button. Ini mungkin side fingerprint sensor terbesar yang pernah kami lihat. Di atasnya ada volume button. Di bagian atas ada mikrofon, lalu ada infrared buat matiin AC orang lain. Wah, mantap ini. Lalu ada slot SIM card, dan di sebelah kiri hanya layar aja. Lalu di bawahnya ada dua bolongan mic, lalu ada speaker, dan slot USB-C. Coba kita dengar speakernya yuk. Ini speakernya cuma di bawah aja ya. Nah ini untuk speaker earpiece-nya memakai speaker biasa, tidak seperti di Mate 30 Pro yang menggetarkan layarnya. Dan untuk membukanya ada pencetannya, dan ketika dipencet dia langsung nendang gitu aja. Aduh. Bentuknya ini bisa membuat angle yang nyaman apabila dipegang satu tangan. Dan ini mengingatkan dengan Lenovo Yoga Tab yang ada pegangannya juga. Kalau Mate XS ini ada standnya seperti di Yoga Tab, tambah mantep nih. Mungkin bisa jadi masukan nih untuk kedepannya, Huawei. Hinge-nya ini menggunakan mekanisme baru apabila dibandingkan generasi sebelumnya. Mekanisme hinge-nya ini katanya kuat sekali, berbahan zirconium base liquid metal. Ini katanya 30% lebih kuat dari titanium. Di hinge-nya ini ada kurang lebih 100 komponen, jadi kalau rusak satu, masih ada 99. Katanya. Dan ini sanggup hingga 100.000 kali buka tutup. Jadi kalau Anda 100 kali buka tutup dalam sehari, dalam 3 tahun kurang, masih aman. Tapi ini tidak lebih baik dari Galaxy Z Flip ya klaimannya. Klik tombol I di kanan atas untuk menonton. Not for sale. Dan ketika dibuka, layarnya ini besarnya 8 inci, beresolusi terasa ciptaha. Ini kotak, hampir 1:1 ini aspek rasionya. Wah, ini smartphone layar lipat yang paling besar layarnya yang ada sekarang ini. Lihat ini layarnya, mantep bener. Lihatlah perbandingan layar dengan bodinya. Ini bisa dibilang yang terbaik saat ini. Dan lagi, ini pinggir-pinggirnya rata, tidak seperti Galaxy Fold yang ada semacam polisi tidurnya. Tapi ya walaupun tidak ada polisi tidurnya, ini layar pinggir-pinggirnya seperti agak tidak rata ya. Dan Huawei mendesain UI-nya agar sangat optimal dalam multitasking. Ini bisa dibagi jadi 2 window. Dan ini yang kami suka, kalau mau mindahin foto, file, atau teks, tinggal drag and drop aja antara window ini. Mantep banget. Tapi ya namanya layar lipat masih mendapati kelemahan. Ini Huawei katanya melapisi dengan lapisan polimer, atau Huawei menyebutnya nama lapisannya ini optical polyimide. Ya lebih dikenal dengan istilah plastik. Tapi walaupun plastik, katanya harga lapisannya ini kalau ditimbang per gram, harganya 3 kali lebih mahal dari emas loh. Plastik macam apa itu? Ini plastiknya berlapis 2. Dan ini salah satu perbedaan dari generasi sebelumnya. Lihat ini, ada semacam screen protectornya, yang kalau dikletek, seremah barang mahal. Dan kami ingin coba menekan memakai kuku.
Sepertinya kami kurang berani. Oke, lanjut. Seperti di Mate 30 Pro juga memakai Kirin 990 dengan 8GB RAM dan 512GB storage. Dan ini lebih diimprove lagi sistem pendinginannya yang namanya Flying Fish Fin atau sirip ikan terbang. Jadi ingat Indosiar. Dan Huawei mengklaim katanya ini smartphone layar lipat 5G yang terhemat baterainya. Ya, kapasitas baterainya memang juga yang terbesar, 4500 mAh. Ya, percaya aja sih. Ditambah lagi, Huawei itu dikenal dengan UI-nya yang sangat battery efisien. Jadi ya, klaim itu sangat make sense. Dan juga sudah support 55 watt supercharge yang bisa ngecharge dari 0 hingga 95% hanya 30 menit. Sekarang kita ke kameranya. Kamera wide-nya 40 megapiksel RYYB seperti di Mate 30 Pro, 8 megapiksel telefoto dan 16 megapiksel ultra wide. Ini tidak seperti di Mate 30 Pro. Tapi kamera ultra wide ini bisa menangkap makro loh. Lalu ada kamera TOF juga. Konfigurasi kameranya ini persis di Mate 30 yang non-Pro. Fitur-fitur kameranya sama seperti di Huawei biasanya. Hanya saja karena ada layar depan belakang, yang belakang bisa menampilkan preview buat yang difoto. Konfigurasi layar ini membuat kamera depan jadi kamera belakang, dan kamera belakang jadi kamera Ya itu. Yuk, sekarang kita lihat hasil kameranya. Ini adalah hasil dari video Full HD 30 frame per second dari Mate XS. Kita ke ultra wide. Coba kamera depannya, ini sama kamera depan sama belakang. Ini nggak ada selfie kamera. Iya, nggak ada selfie kamera, jatuhnya sama-sama aja. Bisa di ultra wide juga. Kembali ke atas. Berarti keren ya fitur-fitur kamera belakang bisa dipakai sama kayak Zenfone. Sayang, kameranya secara spek tidak lebih baik dari Mate 30 Pro karena memang Huawei selalu memperbarui spek kameranya di seri P yang tanggal 26 Maret ini akan di launching. Ya, P40 series. Overall, Huawei Indonesia akan merilis smartphone ini secara resmi di sini dengan versi 5G. Dan Huawei Indonesia selalu merilis handphone di sini dengan harga yang pasti selalu lebih murah dibandingkan di Eropa, yang harganya 2.499 euro. Apabila Anda tertarik untuk membelinya, perlu diingat bahwa belum ada smartphone layar lipat di dunia ini yang tahan terhadap benda yang tidak tumpul untuk saat ini. Dan walaupun ini kami bisa bilang bentuk smartphone layar lipat terkeren dan tertipis yang pernah kami coba, tapi kalau jatuh sangat besar kesempatannya untuk terbentur mengenai layarnya. Karena memang ini adalah konsekuensi dari sistem layar lipat yang melipat di luar. Kalau di dalam memang lebih aman dibandingkan di luar. Ngomongin apa sih? Tapi untung bawaannya dikasih casing. Huawei ini menggunakan layar dari produsen layar bernama BOE adalah salah satu produsen layar yang paling advance untuk teknologi layar fleksibel. Dan kedepannya, BOE sudah ada rencana untuk membuat layar lipat yang bisa ditulis-tulis. Walaupun Huawei bisa dibilang telat untuk merilis smartphone layar lipat secara worldwide, ditambah lagi dengan harga yang tidak murah, Huawei Mate XS ini adalah penantang terberatnya Galaxy Fold. Dan salah satu keunggulan yang tidak ada di Galaxy Fold di sini adalah kemampuan 5G-nya. Tapi Galaxy Fold juga unggul karena di Mate XS ini tidak hadir GMS, walaupun pasti ada cara untuk mengadakannya. Tapi Huawei ini benar-benar serius, sampai bahkan duarius untuk menjadikan HMS dapat standalone tanpa Google. Dan kami yakin hanya butuh beberapa waktu ke depan, HMS atau Huawei Mobile Services ini akan menjadi semakin baik dan yang paling terdepan yang akan menjadi penantang terberatnya Google sendiri. Karena Huawei invest besar-besaran dalam menggarap HMS ini, dan kami cuma bisa bilang, tetap semangat Huawei. Sebagai produsen smartphone terbesar kedua di dunia, akan menjadi yang pertama di dunia yang akan berhasil tanpa ketergantungan dengan Google. Karena memang yang namanya ketergantungan itu pasti tidak baik.
Semua ini hanyalah opini pribadi kami dan kami tidak dibayar spesial pun kecuali dari AdSense Google. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami Motor Mobil dan No Mobi. Jangan lupa share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton. Siapa ini? Gak tau mau ngomong apa biar.